Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget Pak suami udah gajian, jadi waktunya masukin uang bulanan ke dalam dompet pintar ini. Untuk yang pertama tuh ada uang wifi. Nah bayarnya sekitar 317.000, tapi uangnya nggak saya taruh karena udah saya bayarin langsung ataupun transferin. Ada iuran sampah setiap bulannya itu 70.000 maksudnya. Terus ada uang PAM sekitar 50-70 ribuan. Untuk uang beras nggak saya taruh, soalnya kemarin kan saya udah beli beras. Biasanya uang beras itu sekitar 250.000. Nah kemarin saya beli 3 kantong beras, habisnya itu sekitar 220 ribuan. Terus lanjut saya juga masukin uang galon plus gas, setiap bulannya itu sekitar 150.000. Untuk uang belanja bulanan gak saya masukin, soalnya kan kemarin saya udah belanja bulanan. Terus untuk uang listrik gak saya taruh lagi, karena untuk uang listrik tuh udah langsung saya beliin gitu di Shopee ataupun di mana aja. Untuk pampasnya adik Mauren juga udah saya beliin, kemarin saya beli 4 bal, untuk habisnya itu sekitar ya 200 ribuan lebih. Biasanya sih uang pampas tuh saya naruhnya sekitar 200 ribuan. Nah ada uang bensin plus jajannya Pak suami biasanya setiap minggu tuh sekitar 150.000. Tapi kalau misalkan di pabrik ada iuran apa, biasanya Pak suami ngambil lagi dari uangnya Pak suami sendiri, bukan dari uang yang di sini. Untuk uang jatah buat istri ini tuh uang jajan bareng-bareng di hari Minggu, ini saya naruhnya itu sekitar 500 ribuan. Oke lanjut lagi, di belakangnya ini tuh ada uang belanja mingguan. Nah untuk setiap minggu tuh sekitar 350.000, tapi berhubung kemarin saya udah belanja mingguan, jadi saya naruh uang di sini tuh sekitar 1.100.000 aja. Untuk uang belanja mingguan setiap minggu tuh 350.000 kali 4, jadi sekitar 1.400.000-an. Nah untuk uangnya ini langsung saya taruh aja. Terus lanjut lagi di bagian belakangnya, ini tuh ada apa lagi ya kira-kira. Uang lain-lain cukur plus kuotanya Pak suami biasanya itu sekitar 100 ribuan, tapi uang 100 ribu tuh katanya kurang. Jadi untuk uang cukur Pak suami pakai sendiri, kalau untuk uang kuota tetap ngambil dari sini. Nah ada uang SPP sekolahnya kakak Alia sekitar 170 ribu. Terus untuk uang kasnya itu 35 ribu, kemarin alhamdulillah banget udah saya bayarin. Terus untuk uang SPP les bayarnya itu sekitar 100 ribu. Nah untuk arisan saya yang 100.000 sekarang udah nggak ada lagi karena emang udah habis arisannya. Jadi saya cuman ngikut satu arisan aja yang setiap bulannya itu 250.000. Untuk uang jajan saya masukin sekitar 150.000. Kemarin udah saya beliin jajanannya. Nah untuk videonya juga udah saya upload. Terus lanjut lagi, di sini saya juga nabung di sekolahnya kakak Alia pakai uang pribadi saya sendiri. Nah untuk nabungnya setiap bulan tuh 400.000. Sekarang nambah soalnya kan udah TK bukan PAUD lagi. Tapi kalau misalkan mau kurang mau lebih itu juga bisa banget. Untuk potongannya itu kemarin pas saya kumpul-kumpul kayak yang awal-awal masuk sekolah 2,5%. Nah untuk apa tuh namanya 1 minggu biasanya saya nabungnya itu sekitar 100.000. Kalau untuk potongan 2,5% itu beneran kayak sedikit banget, jadi nggak yang terlalu mentung kayak gitu loh, makanya saya berani nabungnya itu agak lumayan banyak. Nah untuk uang arisan udah langsung saya storyin, pokoknya kalau Pak suami udah gajian biasanya itu emang langsung saya bayarin. Makanya di dompet tuh kelihatan kayak sepi banget kan ya, soalnya emang semuanya itu kadang ada yang saya transfer, juga ada langsung yang saya bayarin. Oke lanjut, untuk uang ngasih orang tua itu udah langsung ditransferin sama Pak suami. Terus untuk uang bayar rumah juga udah langsung ditransferin sama Pak suami. Biasanya bayarnya itu sekitar 2.100.000, tapi ditambahin sama Pak suami buat kayak tabungan gitulah. Nah dari tabungan yang ditambahin sama Pak suami pas bayar rumah itu tuh kayak buat dana darurat. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget. Untuk uang gajiannya Pak suami itu juga kita udah langsung nabung di pabriknya Pak suami, untuk namanya itu tabungan kurban. Nah insya Allah kita juga tetap kurban walaupun namanya itu tabungan kurban. Terus kita juga insya Allah masih bisa nabung sendiri lagi. Oke alhamdulillah banget udah selesai menata uang bulanan. Terus lanjut lagi, saya juga lagi metikin cabai, tapi udah selesai videonya. Mohon maaf ngomongnya itu telat banget, nggak apa-apa lah ya. Nah terus untuk cabai-cabiannya juga udah saya masukin lagi ke dalam kulkas.
Lanjut untuk yang terakhir, di sini saya tuh lagi metik-metikin daun salam. Untuk daun salam sekarang tuh saya taruh di freezer. Untuk serai juga sama, saya taruh di freezer. Terus untuk daun jeruk, daun pandan, itu juga sama aja saya taruh di freezer. Kalau misalkan ditaruh di freezer itu beneran masih bagus banget warnanya tuh. Jadi kalau misalkan kita mau masak itu kayak kelihatan masih fresh. Kalau dulu-dulu saya nyimpennya itu di kulkas bagian bawah, tapi nggak lama tuh daun salamnya pasti pada hitam-hitam kayak gitu. Terus untuk serainya juga sama aja. Oh ya, bisa juga sih untuk nyimpan serai, terus jahe, lengkuas dan yang lain-lainnya itu dikasih air gitu loh. Tapi kalau saya pribadi kayaknya sih enggak kalau misalkan dikasih air. Jadi saya lebih memilih kalau misalkan nyimpen daun-daunan di freezer aja. Tapi kalau untuk jahe dan yang lain-lainnya saya nyimpennya itu biasa aja, nggak dikasih apa-apa. Tapi tetap nyimpannya itu di kulkas, jadi biar nanti si rempah-rempahnya itu bisa bertahan agak lumayan lama. Tapi ya nggak lama-lama banget gitu, soalnya kan saya jarang-jarang banget dia beli kunyit dan yang lain-lainnya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Tadi saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua kalau anak-anak tuh masih pada bobok semuanya. Sebenarnya tadi sekitar jam 4-an lebih adik Moren tuh ikut-ikutan bundanya bangun. Tapi entah kenapa waktu bundanya itu ataupun saya naruh di kasur, ujuk-ujuk adik Moren tuh bobok sendiri dengan posisi yang kayak tadi. Saya nggak berani ngebenerin posisinya adik Moren, soalnya takutnya nanti adik Moren malah bangun. Kalau misalkan bangun itu tuh kadang kayak ngerecokin bundanya waktu lagi masak-masak. Nah tadi itu sekitar jam 5-an pagi, alhamdulillah banget saya udah selesai sholat, udah selesai ngaji, udah selesai beberes rumah juga. Contohnya itu kayak nyapu dan juga ngepel. Terus untuk ngelap-ngelap itu cuma tipis-tipis aja yang kelihatan berdebu, jadi nggak semuanya saya elapin. Nah kalau untuk motor emang saya taruh di bagian dalam, soalnya kan Pak Sam itu lagi shift malam kemarin waktu lagi bikin video itu tuh, makanya cari aman aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah di sini saya tuh lagi masak-masak menu yang super duper simple banget. Jadi di sini saya tuh lagi mau masak tumis kacang panjang, toge sama putrén ataupun jagung muda. Untuk bumbunya juga gampang banget, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, pakai tomat juga. Jadi biar nanti itu nggak pedes sama sekali untuk bumbu-bumbu ataupun tumisan yang saya masak. Nah untuk semua bumbunya juga udah saya siapin di dalam wadah, teman-teman juga pasti udah bisa lihat sendiri. Untuk bumbunya juga nanti cuman saya irisin aja biar simpel dan juga biar cepat. Untuk temennya nanti tuh saya bakal ngegoreng apa ya kira-kira, saya juga agak lupa nih. Oh ternyata untuk temennya itu bukan goreng-gorengan tapi tumisan cumi asin. Nanti bakal saya liatin juga sama teman-teman semua kayak gimana cara masaknya. BTW kalau misalkan saya ngomongnya sekarang ini agak alay ataupun gimana gitu, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomongnya tuh kayak gini. Mungkin karena udah kebiasaan aja kali ya. Kalau misalkan dulu ya udah saya ngomongnya kayak dulu. Nah kalau sekarang ya udah saya ngomongnya emang kayak gini, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang geli dengar saya ngomong, nggak apa-apa, di skip aja ya videonya. Oke lanjut lagi ke videonya. Nah di sini saya tuh lagi mau ngirisin bumbu buat bikin cumi asinnya. Untuk cumi asinnya saya pakai 2 plastik. Untuk satu plastiknya itu kayaknya sih beratnya sekitar 1 ons kalau nggak salah ya. Nah untuk cumi asinnya udah saya cuci, terus habis itu saya rebus cuman sebentar aja, nggak usah lama-lama. Untuk bumbu cumi asinnya di sini saya pakai cabai merah yang saya buang bijinya juga. Untuk cabai hijaunya juga sama, saya buang bijinya. Untuk cabai hijaunya saya pakai cabai hijau yang gede. Jadi kali-kali kakak Alia kok mau tumisan ini, nanti rasanya itu nggak bakal pedes sama sekali. Aslinya mah enakan dipedesin, bener nggak sih? Nah untuk bumbunya di sini tuh saya pakai cabai merah gede yang saya buang bijinya. Terus untuk cabai hijau gedenya juga saya buang bijinya. Jadi biar nanti rasanya tuh nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Kali-kali kakak Alia ataupun adik Moren mau, jadi nanti bisa lah ya makan lauk itu juga. Terus untuk daun salam udah saya siapin, untuk serai juga udah saya siapin, bumbu aromatik jadi biar nanti tuh agak wangi-wangi gimana gitu. Terus saya tambahin lagi bawang merah, bawang putih, wajib banget harus ada lah ya. Terus saya tambahin tomat juga. Untuk bumbunya kali ini agak lumayan banyak, soalnya kan saya pakai 2 cumi, terus saya tambahin tahu juga. Untuk bumbunya ini tinggal ditumis-tumis saja sampai bumbunya itu matang. Kalau misalkan udah matang tinggal ditambahin aja cumi yang tadi udah saya potong-potong.
Nah, habis itu diaduk-aduk sekalian sama tahunya. Jangan lupa ditambahin air sedikit aja. Nah, kalau udah untuk bumbu tambahannya, saya tambahin saus tiram, kecap, terus tambahin lada, garamnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, takutnya nanti malah keasinan. Terus saya tambahin kaldu sapi ataupun ayam. Nah, ditambahin micin sama gula pasir juga, udah kayak gitu aja. Harusnya masak cumi kayak gini tuh enaknya dipedesin, tapi sayangnya saya masih inget anak-anak. Kadang-kadang kalau misalkan pengen pedes, ya udah saya ngerebus cabai merah setan, terus habis itu saya kletuk aja gitu. Dan ya udah, sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Untuk ati ampelannya itu tuh ati ampela sisaan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.